Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, melanjutkan belajar kita, belajar PPKN ya. Namun sebelumnya ya, semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang makna Pancasila yang pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari makna dari lambang Pancasila ya, dari sila 1 sampai 5. Maka pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa saja perilaku yang mencerminkan sila di dalam Pancasila ya. Apalah artinya Pancasila tanpa diamalkan ya dalam perilaku kita sehari-hari ya, maka kita perlu tahu hal apa saja yang mencerminkan perilaku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila tersebut agar dalam kehidupan kita sehari-hari ya sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar negara kita Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya satu persatu. Mulai dari yang pertama, perilaku yang mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di mana dalam sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian toleransi antar umat beragama dan nilai kerukunan. Nah, apa saja sikap yang sesuai atau perilaku yang mencerminkan dari sila pertama tersebut? Di antaranya yang pertama adalah taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita beribadah karena kita percaya adanya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan segala-galanya, yang mengatur seluruh hidup kita. Maka kita wajib beribadah kepadanya. Jadi taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah ya. Sama-sama kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa karena dia agamanya lain dari kita tetap wajib menghormatinya ya. Jangan sampai kita mengganggunya, jangan sampai kita mengejeknya ya, karena sama-sama ya itu mewujudkan perilaku yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa, namun dia berbeda agama. Walaupun berbeda agama, kita harus menciptakan toleransi ya, antar umat beragama ya. Salah satunya dengan menghormati teman yang sedang beribadah ya, teman yang beragama lain. Kita ada toleransi ya, saling menghormati antar umat beragama ya. Selanjutnya, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk toleransi antar umat beragama ya. Keyakinan atau kepercayaan itu adalah hak masing-masing orang, maka kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila kedua ini ya mengandung makna persamaan derajat
tenggang rasa, kemudian peduli kepada orang lain, ya. Memperlakukan manusia, ya, sesuai dengan kodratnya, ya. Dengan mengakui persamaan derajat, tenggang rasa, dan kepedulian kepada orang lain. Nah, sikap-sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kedua, yang pertama misalnya adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, ya. Ya, semuanya adalah sama derajatnya sebagai manusia, maka kita tidak boleh membeda-bedakan misalnya suku, agamanya, rasnya, budayanya, adat istiadatnya. Kita harus memperlakukannya dengan adil tanpa membeda-bedakan. Nah, karena perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar, ya, terutama di Indonesia ini dengan berbagai macam suku, agama, budayanya, karena kondisi geografis dan sebagainya, itu adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, dengan berdasarkan sila kedua ini, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakannya, agar tercipta keadilan antar sesama. Kemudian gemar menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, ini adalah satu nilai kemanusiaan, dengan menolong siapa saja yang membutuhkan, tentunya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Ya, dengan prinsip tanpa membeda-bedakan berarti kita mengakui, ya, persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia sebagai warga negara yang baik, ya, agar tercipta keadaan yang adil, kondusif, keadaan yang damai, ya, di antara sesama. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini mengandung nilai-nilai, yaitu mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan cinta tanah air. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, ya. Dengan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita sama warga negara Indonesia, maka ini akan bisa mewujudkan kemajuan bagi bangsa kita Indonesia. Nah, sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga ini diantaranya adalah memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di Indonesia ini ada ribuan bahasa daerah, ya, sesuai dengan sukunya. Akan tetapi kita punya satu bahasa yang dapat mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dengan berbahasa Indonesia, antar suku yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan begitu tidak ada kesalahpahaman dan akhirnya tercapailah persatuan itu. Ya, maka kita sebaiknya memakai bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar sebagai bahasa pemersatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, misalnya perilaku yang mencerminkan sila ketiga itu adalah ikut aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua yang ada dalam lingkungan tersebut. Nah, dengan ikut aktif menjaga keamanan lingkungan, maka kerukunan antar penduduk di lingkungan tersebut akan tercapai, ya. Akan tercipta kerukunan, persatuan, sehingga itu akan memperkuat semuanya. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya. Dengan mengutamakan kepentingan bersama, maka
rasa persatuan itu akan semakin terpupuk, ya, kita tidak dikucilkan, ya. Sehingga kita jika ada kepentingan bersama sedangkan itu waktunya bersamaan dengan kepentingan pribadi kita, maka sebaiknya kita utamakan dulu kepentingan bersama atau urusan bersama itu, kemudian baru kita melaksanakan kepentingan pribadi atau acara pribadi kita agar tercipta kebersamaan yang akan membentuk sebuah persatuan. Oke, kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengandung nilai mengutamakan musyawarah di dalam membuat keputusan bersama, kemudian juga mengandung nilai menghormati perbedaan pendapat. Sikap atau perilaku yang sesuai atau yang mencerminkan sila keempat ini diantaranya adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Jika ada suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah, karena dengan cara musyawarah itu akan diperoleh suatu keputusan yang lebih baik, karena musyawarah adalah mencari keputusan dengan mengambil banyak pendapat atau usulan dari banyak orang, dari beberapa orang, yang mana dari beberapa usulan atau pendapat itu tentunya akan diperoleh usulan atau pendapat terbaik yang dapat menjadi solusi dari suatu masalah tersebut. Tentunya hasil atau solusinya yang diperoleh adalah solusi yang terbaik. Dengan musyawarah maka akan diperoleh keputusan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini sesuai dengan sila keempat, ya. Kemudian menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Ya, hasil musyawarah apapun itu adalah hasil yang terbaik. Kemudian kita harus melaksanakan hasil musyawarah itu dengan penuh tanggung jawab. Meskipun kita berbeda pendapat, akan tetapi hasil musyawarah adalah yang terbaik, maka kita harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan tanggung jawab. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Di dalam bermusyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak, memaksakan pendapat kepada orang lain. Semua pendapat kita hormati, kita hargai. Kemudian dari situ akan diperoleh keputusan yang terbaik, sehingga tidak terjadi permusuhan karena kita menghormati pendapat orang lain. Di samping itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak tertentu, keinginan tertentu kepada orang lain. Lanjut, perilaku yang mencerminkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini mengandung nilai bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Perilaku yang mencerminkan sila kelima ini diantara yang pertama melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Ya, hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang. Ya, hak kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajibannya. Akan tapi dalam melaksanakan hak kita sendiri, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Kita tidak boleh mengganggu hak orang lain, apalagi melanggar hak-hak orang lain. Dengan begitu akan tercipta keadilan, ya. Semuanya dapat melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing tanpa ada yang terganggu atau terlanggar. Lanjut,
sikap kedua, perilaku kedua yang mencerminkan sila kelima, yaitu selalu bersikap adil terhadap sesama. Ya, kita harus bersikap adil terhadap semua orang, ya, sesuai dengan proporsinya masing-masing, ya, sesuai dengan ketentuannya masing-masing, ya, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambah, ya, sehingga semuanya pas mendapatkan keadilan. Ya, keadilan bukan berarti sama rata, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ikut serta di dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk melakukan pekerjaan yang berat, misalnya dilakukan dengan gotong royong, dengan bersama-sama. Ini merupakan cerminan keadilan sosial, ya, yang mana ini akan memperkokoh, ya, persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya. Demikian uraian beberapa perilaku yang mencerminkan sila-sila di dalam Pancasila, yang mana dengan melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila tersebut, harapannya akan semakin memperkuat bangsa kita, identitas bangsa kita Indonesia, yang mana Pancasila itu adalah sebagai dasar daripada negara kita Indonesia. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.